Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang terkasih. Bersyukur karena Tuhan Yesus selalu baik di dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, untuk kita sama-sama merenungkan dan mendengar kebenaran firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita satu hati di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pagi ini Tuhan boleh terus memberkati kami dan memelihara kehidupan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya hati dan pikiran kami boleh Tuhan tolong sehingga kami boleh mendengarkan dengan baik dan menerima dengan baik setiap kebenaran firman Tuhan yang akan diberitakan pada hari ini. Sehingga kami boleh terus hidup di dalam Tuhan melalui firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema perundungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah jaminan yang pasti. Berbicara soal jaminan, satu hal yang terkait soal jaminan adalah asuransi. Bahkan kehidupan kita saat ini sudah tidak asing lagi dengan yang namanya asuransi. Belakangan banyak sekali asuransi yang berlomba-lomba mencari anggota untuk bisa bergabung dan mendaftar di asuransi mereka. Untuk itu, mereka menawarkan berbagai program, berbagai macam hal yang menarik supaya ada masyarakat yang tertarik dengan asuransi. Saat ini pun program asuransi bermacam-macam. Ada asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, asuransi properti dan yang lainnya. Tujuan asuransi adalah untuk memberikan rasa aman, tentram, dan sebagai jaminan yang dapat diterima oleh anggota yang mendaftar, anggota yang ada di dalam asuransi, apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga meminimalisir terjadinya kerugian ataupun resiko-resiko yang tidak diinginkan berkaitan dengan keuangan. Namun, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pikirkan kembali. Apakah dengan adanya asuransi ini pasti membuat kehidupan kita betul-betul aman, betul-betul terjamin dengan adanya asuransi? Sedikit rasa aman mungkin ada, karena ada pencegahan apabila ke depan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga sudah ada persiapan dari segi keuangan. Namun di tengah-tengah kehidupan kita saat ini semuanya serba tidak pasti, apalagi dengan adanya COVID-19 ini membuat kehidupan masyarakat semakin tidak pasti. Begitu banyak hal yang terjadi yang tidak terduga di dalam kehidupan kita. Ya, kehidupan kita saat ini dipenuhi dengan ketidakpastian. Sesungguhnya tidak ada satupun asuransi yang mampu memberikan rasa aman, memberikan jaminan yang betul-betul yang sesungguhnya di dalam kehidupan. Perusahaan asuransi mungkin saja bisa bangkrut, atau mungkin ada bencana alam atau hal-hal yang memungkinkan bahwa kita batal menerima asuransi. Ada begitu banyak hal di dalam hal ini yang mungkin saja membuat kita asuransi tidak dapat berjalan dengan baik. Begitu bergejolaknya kehidupan manusia saat ini, karena semuanya serba tidak pasti, bahkan membuat kita menjadi khawatir akan hari esok. Sama halnya dengan perenungan firman Tuhan kita pada hari ini yang dituliskan di dalam Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Mari sama-sama kita membuka Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Ayat 22, tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem, ketika musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya.
karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka, dan mereka mengenal aku. Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang terjadi pada saat itu? Saat itu orang-orang Yahudi juga dipenuhi dengan rasa bimbang, rasa tidak pasti, rasa tidak aman. Mereka mempertanyakan soal kepastian hidup mereka kepada Yesus. Bahkan saat itu pertanyaan yang mereka ajukan kepada Yesus seolah menyalahkan dan menuduh Yesus sebagai penyebab perasaan yang mereka alami. Yesus adalah penyebab karena mereka merasa hidup mereka tidak pasti, hidup mereka merasa bimbang. Bahkan tidak sampai di situ, mereka juga mengatakan, "Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Ternyata saat itu mereka juga meragukan keberadaan Yesus Kristus. Bukan rahasia umum lagi bahwa ketika ada seseorang yang tidak percaya, tidak sulit untuk mempercayai, ada timbul perasaan yang ragu-ragu. Demikianlah pada saat itu orang-orang Yahudi. Kenapa mereka ragu-ragu terhadap Yesus? Karena mereka tidak betul-betul percaya kepada Yesus. Baik perkataannya, baik perbuatannya, baik pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, bahkan keberadaan dan kepribadian Yesus sendiri. Sehingga mereka merasakan kebimbangan dalam hidup mereka, sehingga mereka merasakan bahwa hidup mereka tidak terjamin. Apa yang menjadi respon Yesus terhadap orang-orang Yahudi pada saat itu? Yesus merespon bahwa sikap yang mereka tunjukkan pada saat itu adalah sikap yang menunjukkan bahwa mereka sesungguhnya bukan domba-dombanya, bukan pengikut sejati Yesus. Sebab sejatinya domba-dombanya, pengikutnya akan senantiasa untuk mendengarkan Yesus, untuk mengikut Yesus dan mengenal siapa Kristus. Sehingga tidak ada satupun celah terkecil pun yang membuat pengikut Kristus, domba-dombanya, mempertanyakan Yesus. Kita patut bersyukur, kita sebagai domba-dombanya, kita sebagai orang-orang percaya, kita memiliki jaminan yang pasti di dalam kehidupan kita. Kita memiliki jaminan keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Yesus sendiri pada Yohanes ini mengatakan, "Dan aku akan memberikan hidup yang kekal kepada mereka." Siapa mereka? Kita, domba-dombanya, kita orang percaya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Hal ini diungkapkan oleh Yesus bukanlah sebuah ungkapan kiasan semata atau sebuah janji-janji palsu, melainkan sebuah kebenaran, sebuah fakta yang akan kita sama-sama terima dan akan digenapi oleh Dia. Bahkan kalau kita perhatikan dalam bacaan ini, ketika Yesus mengungkapkan janjinya, kebenaran itu, Yesus tidak menggunakan kalimat-kalimat yang membuat pembaca, membuat orang-orang pada saat itu merasa kurang yakin. Yesus tidak menggunakan kata mungkin atau semoga atau sepertinya, tidak. Yesus yakin di dalam memberikan pernyataan itu. Sebab apa? Sebab memang itu yang akan kita terima sebagai domba-dombanya. Bahkan dikatakan bahwa kebenaran itu, fakta itu, janji kebenaran itu, jaminan yang akan kita terima itu sampai selama-lamanya. Apa artinya? Artinya apa yang telah diberikan oleh Yesus itu tidak terbatas oleh waktu, tidak sementara, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya kita memperoleh sebuah jaminan keselamatan yang kekal, yang pasti, dan bukan hanya sekedar tawaran ataupun iklan semata,
tetapi sebuah kebenaran yang pasti akan tergenapi. Begitu hebat dan luar biasanya Tuhan kita. Ia memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, dan tidak ada satu kuasa pun yang mampu merenggut semuanya itu daripada Bapa. Karena tidak ada kuasa yang lebih besar daripada kuasa Allah Bapa Yesus Kristus. Dengan kebenaran firman Tuhan ini, kita sebagai orang percaya perlu menunjukkan sikap yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus, penjamin yang sejati, yang tidak akan pernah hilang, terlambat, ataupun ingkar janji di dalam memenuhi segala yang difirmankannya. Dari firman ini jelas sekali bahwa Dia, Yesus Kristus, adalah Sang Penjamin yang kekal, Sang Penjamin yang pasti, yang dapat dipercaya dalam segala kebenaran dan perkataannya. Jadi mulai hari ini kita harus ingat bahwa kita punya penjamin yang sejati, penjamin yang kekal di dalam kehidupan kita, yaitu di dalam Yesus Kristus. Mari sama-sama kita bangun terus iman kepercayaan kita kepada Kristus Yesus. Amin. Terpujilah Tuhan yang boleh mengingatkan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini begitu meneguhkan iman kami, bahwa kami mempunyai jaminan keselamatan yang pasti di dalam Yesus Kristus. Untuk itu kami mau sungguh-sungguh bangun iman percaya yang kokoh, yang teguh di dalam Engkau Yesus, sehingga kami tidak lagi meragukan kehidupan kami, sehingga kami tidak lagi meragukan Yesus Kristus sebagai penjamin keselamatan kami. Biarlah kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi penguat kami, boleh menjadi pedoman kami di dalam kami menjalani kehidupan kami. Bapa yang baik, pada kesempatan kali ini juga kami mau sama-sama berdoa untuk setiap usaha pekerjaan yang akan kami kerjakan sepanjang hari ini. Kiranya Engkau senantiasa yang menolong kami, yang menyertai kami, sehingga apapun yang kami kerjakan itu semua boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan setiap perkataan kami, setiap tindakan kami, setiap perbuatan kami itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekitar kami, dan kami boleh semakin serupa dengan Engkau Yesus. Bapa yang baik, kiranya Engkau yang terus melimpahkan kasih, sukacita, dan kesehatan kepada kami semua, sehingga kami boleh terus menjalani kehidupan kami hari demi hari bersama dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang terus menjamin kehidupan kami. Kami menyerahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.